Hello, with me again. Hari ini kita bakalan belajar cara pembuatan pola dasar baju wanita dengan sistem yang agak sedikit susah, tapi kalian bisa membuat banyak sekali modifikasi dengan menggunakan pola dasar yang akan aku sharing kali ini ya. Jadi di video ini aku bakalan sharing cara pembuatan pola dasar badan wanita menggunakan sistem Indonesia ya. Jadi sistem pembuatan pola dasar wanita itu ada banyak sekali. Ada sistem bungka, ada sistem Meineke, ada sistem apalagi banyak lah. Yang kita akan bahas kali ini adalah pembuatan pola dasar wanita menggunakan sistem Indonesia. Jadi sistem Indonesia itu merupakan perpaduan dari sistem Meineke dan sistem bungka. Jadi kalau seingatku dulu ya, mereka bilang itu, guru-guru bilang itu ada sebuah kekurangan di masing-masing sistem ini. Jadi mereka mencari kelebihan dari sistem A dipadukan dengan kelebihan dari sistem B, dipadukanlah pola itu atau kelebihan dari teknik pembuatan pola itu menjadi pola yang menggunakan teknik Indonesia, atau pokoknya dia itu merupakan perpaduan dari sistem bungka dan sistem Meineke itu tadi. Karena sistem A atau Meineke dan sistem B dari bungka itu sama-sama memiliki kekurangan, jadi dipadukan, dicari di mana lebihnya, diambil lebihnya, dipadukan biar hasilnya itu mendekati sempurna gitu ya. Jadi kita akan coba hari ini membuat pola badan wanita sistem Indonesia ya. Di sini ukuran yang kita perlukan bisa dilihat ya. Ukuran yang kita perlukan ada lingkar badan, lingkar pinggang, lingkar leher, panjang punggung, lebar punggung, panjang sisi, lebar muka, panjang bahu, dan tinggi dada. Cara-cara mengukurnya sudah ada di video yang sebelumnya, bisa cek langsung ke videonya yang itu ya kalau belum bisa mengukur. Dan yang perlu diperhatikan di sini salah satu keunggulan dari pola ini. Jadi pola ini tuh mempunyai dua kupnat, ada di bahu dan juga di pinggang. Jadi kalau kalian mau bikin baju dengan banyak perubahan pada kupnat atau kupnatnya mau dipindah-pindah ya, itu pakai pola ini sangat cocok ya. Misalnya untuk membuat blazer atau membuat bahkan membuat mekak itu loh, bustier itu ya, atau kemben, itu bisa pakai pola ini. Jadi pola ini banyak sekali, bisa dimodifikasi dengan banyak sekali model ya. Dan juga untuk pemindahan kupnat, untuk pola ini pemindahan kupnatnya itu tidak terbatas gitu, nanti bisa dibahas di video berikutnya. Tapi kekurangan dari pola ini yang perlu diperhatikan, saya di sini akan membuat contoh pembuatan pola untuk orang dengan badan yang ideal ya. Maksudnya ideal di sini di bagian dada itu lebih besar daripada bagian pinggang. Kenapa aku sebutkan bagian dada dan pinggang? Karena di pola ini yang sangat krusial atau yang sering terjadi kesalahan, bukan kesalahan, tapi yang sering terjadi keanehan itu di bagian pinggang. Cara pembuatan kupnat di pinggang ya. Karena nanti akan berbeda ketika orang itu memiliki badan flat atau datar ya, kurus dan rata badannya, dadanya tidak terlalu besar, terus pinggangnya juga hampir sama dengan ukuran badannya atau selisihnya itu tidak terlalu jauh, itu bakalan ketemu kesulitan yang lainnya nanti di pola ini. Makanya saya akan bagi dua section di sini, cara pembuatan pola dengan badan ideal, dan juga nanti ada sendiri pola dengan badan yang sangat kurus atau dengan bisa dibilang dengan lingkar dada kecil ya. Itu nanti aku kasih tahu gimana cara mengakali pemindahan kupnatnya agar tidak bingung ya. Jadi mohon untuk diingat-ingat kalau pola ini untuk orang yang dengan badan ideal sampai gemuk ya, bukan untuk orang yang badannya kurus atau dengan dada yang datar gitu ya. Itu yang perlu diingat dulu biar nanti nggak bingung ya. Jadi biasanya yang aku lakukan di sini, lingkar badannya langsung aku bagi 4 karena nanti agar mudah ketika membuat pola ya. Lingkar pinggangnya aku bagi 4, aku tulis di sini. Lingkar lehernya aku bagi 6.
Kalau mau ditulis ya silakan, kalau enggak ya nggak apa-apa. Panjang punggungnya dibagi dua, lebar punggungnya dibagi dua, panjang sisinya dibiarkan, lebar muka dibagi dua, panjang muka dibiarkan, panjang bahu 12 ini ya. Ini bisa dibagi dua, kalau mau bisa ditulis di sini, tinggi dadanya dibiarkan. Ini nanti gunanya untuk memudahkan kalian ketika kalian membuat pola. Jadi nggak perlu yang bikin pola terus A ke B nanti cari kalkulator gitu ya. Jadi biar mudah dibagi aja dulu semuanya. Nanti ketika membuat pola tinggal ambil angkanya gitu aja. Oke ya. Oke, mari kita mulai sekarang ya. Oke. Jadi dalam pembuatan pola ini, yang pertama kita harus membuat garis lurus ya di bagian bawah, karena nanti pola ini geraknya dari bawah ke atas. Jadi garis bawah ini merupakan garis pusat gitu ya, atau garis dasarnya di sini, pusatnya di sini. Kemudian kita tarik garis vertikal di titik sini karena kita mau membuat pola bagian depan ya. Jadi pertemuan titik antara garis vertikal dan horizontal kita kasih nama titik A ya di sini. Ini titik A. Ini titik A. Oke, kemudian kita akan cari titik B. Titik B itu ada di garis vertikal ya. Rumusnya dari A ke B itu merupakan panjang muka. Panjang muka tadi di sini ketemu 32. Coba kita lihat 32. Ya, di sini ini titik B. Kemudian dari B kita ke titik C. Titik C itu rumusnya dari B ke C merupakan 1/6 dari lingkar leher ditambah 2,5 cm. Tadi lingkar lehernya 36 dibagi 6 ada 6 ditambah 2,5 8,5 ya. Di sini sama dengan titik C. Oke, kemudian dari titik C kita move on ke titik D. Titik D kita akan tarik garis dari titik C ini ke kanan gini ya. Titik D nanti akan ada di garis ini. Rumusnya dari C ke D itu adalah 1/6 lingkar leher ditambah 0,5 cm, berarti 6,5 ya. Nah, di sini titik D. Kemudian dari titik-titik ini kita tarik garis bantu ke kanan dari titik B dan ke bawah dari titik D. Nah, kemudian kita tarik garis diagonalnya, atau begini juga bisa. Tarik garis diagonalnya, kita bagi 3. Sini ada 11, sekitaran 3,5 ya. Kemudian ini akan kita tarik garis kerem leher gitu ya, atau pakai penggaris juga bisa kalau nggak mau ribet gini. Udah jadi gitu ya. Kemudian kita akan mencari titik E. Titik E itu ada di garis ini nanti di bagian bawah. Rumusnya dari A ke E merupakan 1/4 lingkar badan. Ingat, lingkar badan bukan lingkar pinggang meskipun posisinya di bawah ya, tapi lingkar badan. Jadi dari A ke E rumusnya nanti 1/4 lingkar badan ditambah 2 cm untuk orang yang gemuk, ideal ke gemuk, atau ditambah 1 cm untuk orang yang kurus ya. Di sini aku pakai 2 cm. Jadi 1/4 dari lingkar badan terdapat lingkar badan 92 dibagi 4 23 ditambah 2 25. Ada di sini gitu ya. Ini titik E gitu ya. Kemudian kita akan pindah ke titik F. Titik F. Jadi dari titik E ini kita tarik garis vertikal, siku vertikal ke atas. Kita mencari titik F. E ke F itu sama dengan panjang sisi. Panjang sisinya di sini tadi ketemu 16 cm. Jadi di sini. Ini titik F gitu ya. Kemudian kita akan mencari titik G. Titik G nanti ada di garis ini, di atas ini ya. Rumusnya C ke G sama panjangnya dengan titik A ke E gitu ya. Jadi ini dilanjutkan aja titiknya, garisnya begini, diukur panjangnya sama
tadi 25. Di sini juga harus 25. Tarik garis ke E. Gini ya. Kemudian ini titik G, gitu ya. Kita akan mencari titik H, moving on ke titik H. Nanti akan ada di garis ini. Rumus dari titik G ke H itu sama dengan sepertiga dari panjang bahu ditambah 1. Panjang bahunya tadi 12 cm dibagi 3 sama dengan 4 ditambah 1 berarti 5 ya. 5 di sini. Ini titik H. Dari titik H ini kita tarik garis bantu ke kiri. Begini. Lalu dari titik D ini kita akan ukur sepanjang panjang bahu sampai jatuh di garis bantu dari titik H tadi ya. Jadi begini. Tadi kan panjang bahunya 12 cm. Jadi kita ukur dari titik D ini sampai jatuh ke garis dari titik H ini sepanjang 12 cm, sepanjang panjang bahu. Di sini ya. Nah, gini. Mana ini? 12 cm di sini. Kita garis lurus sampai lewat ke sini, ke bawah ya, dibablasin gitu ya. Ini titik I ya. Titik I di sini. Kemudian di sini adalah titik J. Ini ya. Jadi titik I di sini, tarik lurus ke bawah garisnya dan ketemu di perpotongan garis ini, kita namai titik J, gitu ya. Kemudian kita akan mengerjakan kupnat bahu ya. Sekarang kita akan moving on mencari titik K. Jadi nanti titik K itu ada di garis ini, garis bahu ini ya. Panjang dari titik D ke K itu sama dengan setengah dari panjang bahu dikurangi 1. Tadi panjang bahunya 12 dibagi 2 berarti 6, dikurangi 1 berarti 5 ya. Di sini berarti gini. Kemudian kita akan cari titik L. Ini tadi K di sini. Kemudian kita cari titik L. Titik L nanti juga masih ada di garis bahu ini. Ngukurnya tapi dari titik J ini kalau mencari L ya. Tadi kan dari D ke K setengah panjang bahu dikurangi 1. Kemudian untuk mencari titik L, caranya yaitu dari J ke L atau titik L itu sama dengan setengah panjang bahu ditambah dengan 1 cm. Tadi setengah panjang bahunya 6 ya, ditambah 1 berarti kan ada 7. Berarti ngukurnya dari sini. Dari titik J ini 7 cm ke sini gitu ya. Ini merupakan titik L. Nah gini, ini udah ketemu kupnatnya ya. Kupnat bahunya udah ketemu. Kemudian kita akan mencari titik kupnat pinggang. Jarak kupnat itu ya, dari titik A ini kita akan mencari titik M di garis ini. Caranya yaitu jarak A ke M sama dengan 1/10 dari lingkar pinggang. Lingkar pinggangnya di sini 70 dibagi 10 berarti ada 7. Di sini 7. Kita tarik garis dari bahu tadi ke kupnat, titik kupnat, titik M. Jadi dari K tadi, dari titik K kita tarik ke bawah ke titik M. Kemudian kita akan mencari titik N. Titik N itu merupakan panjang dari kupnat bagian bawah ya. Caranya yaitu dengan jarak M ke N sama dengan tinggi dada. Jadi N ada di sini, tinggi dadanya tadi berapa? Tinggi dadanya ketemu 17. Berarti ini di sini. Ini titik N ya, di sini. Kemudian hubungkan garis L ini ke titik N. Jadi di sini. Gini ya. Lalu kita fokuskan dulu ke daerah bahu biar kalian nggak pusing ya. Dari titik K ini kita harus naikkan setinggi setengah cm ke K aksen ya. Ini fungsinya nanti kalau dijahit biar nggak
nggak turun bahunya. Jadi di sini ditambahi setengah sentimeter ke aksen ya. Kita tarik garis dari titik D ke aksen. Kemudian dari titik L ini kita akan naikkan ke L aksen panjangnya, yaitu titik L aksen yang ada di sini nanti harus sama L aksen ke N, harus sama panjangnya dengan garis N ke K aksen. Jadi kita harus ukur dulu dari K aksen ke N. Ini ada 22,5. Berarti di sini juga harus 22,5. Gini. Nah, gini ya. Ini L aksen. Kemudian kita garis, kita temukan dengan titik J, L aksen ke J. Seret begini. Udah ketemu, udah jadi ya bagian bahu. Nah, ini kan sudah selesai ya, bagian kup bahunya sudah selesai. Kita sekarang fokus ke bagian pinggang. Di sini agak sedikit rumit, jadi pelan-pelan agar kita nggak bingung ya. Jadi untuk mencari kup pinggang ini, untuk orang, sekali lagi saya tegaskan, ini untuk orang yang badannya ideal, yang ciri-cirinya tuh gini, antara jarak lingkar badan atau lingkar dada dengan lingkar pinggang itu tidak kurang dari 20 cm gitu ya. Kalau jaraknya itu kurang dari 20 cm, nanti kemungkinan besar itu yang namanya kupnat akan bertumpang tindih gitu. Nanti aku jelaskan sambil jalan biar nggak bingung ya. Jadi di sini kita fokus dulu ke bagian pinggang. Kita masukkan dari titik E ini masuk 3 cm. 3 cm ya. Di sini kita cari, kita kasih titik P. Kemudian kita akan mencari titik O. Di sini titik O adalah titik kupnat. Nanti bakalan ada di sini. Jadi untuk mencari titik O, di mana titik O, kita harus ukur dulu AM ini berapa. AM di sini adalah 7 cm ya. Untuk mencari titik O, rumusnya yaitu 1/4 dari lingkar pinggang, gitu ya. 1/4 dari lingkar pinggang ditambah 2, kemudian dikurangi jarak A ke M. Itu bakalan jadi titik O, gitu ya. Gini. Jadi untuk mencari panjang P ke O sama dengan 1/4 dari lingkar pinggang ditambah 2, hasilnya dikurangi dari jarak A ke M, gitu ya. Jadi P ke O panjangnya sama dengan lingkar pinggang dibagi 4 ditambah 2 dikurangi jarak A ke M. Masuk akal? Semoga ya bisa dimengerti. Jadi lingkar pinggang di sini ada 70, dibagi 4 ada 17,5, ditambah 2 sama dengan 19,5, dikurangi 7. Berarti ada 12,5. 12,5 berarti ada di sini. Ini ketemu titik O. Jadi panjang P ke O ketemu 12,5. Kita tarik ke sini dari titik O ke titik N. Udah jadi titik kupnatnya. Kita tarik garis dari F ke P. Gini ya. Kemudian kita akan membuat kerung lengannya di sini ya. Kita akan fokus ke kerung lengannya. Untuk membuat kerung lengan, kita turunkan dari titik B ini, turun 4 cm. Gini ya, ke titik Q. Kemudian tarik garis bantu ke kanan. Kemudian kita ukur, ini kita kasih nama titik R. Kemudian kita ukur dari jarak N ke R untuk mencari titik S. Di sini ada 11, kemudian kita ukur bagian sini juga sama 11. Ini dikasih nama titik S, gini ya. Lalu kita tarik ke kanan, garis bantu. Kemudian kita ukur jarak dari Q ke R. Di sini ketemu 10 cm. Kemudian untuk mencari titik T yang nanti ada di sini untuk membentuk kerung lengan, kita harus membagi lebar muka dibagi 2.
kemudian dikurangi dari jarak R ke Q atau Q ke R gitu ya. Jadi S ke T sama dengan setengah lebar muka dikurangi jarak dari Q ke R. Lebar mukanya tadi ketemu 32 dibagi 2 16, dikurangi 10 berarti kan tinggal 6. 6 ada di sini ya. Oke, kita namai ini titik T. Kemudian kita tarik garis dari J ke T, garis bantu. Kemudian kita masukkan dari pertengahan titik J ke T ini ya, masukkan 1 cm. Kemudian kita akan membentuk kerung lengan ini dibentuk dulu. Pakai penggaris boleh, atau pakai lengan atau pakai tangan manual boleh. Yang penting garisnya itu landai dan tidak terlalu menikuk gitu ya. Nah, sudah jadi. Ini lingkar kerungnya sudah jadi gitu ya. Ini pola bagian depan atau TM, tengah muka. Nah, ini sudah jadi pola wanita bagian depan ya. Kemudian kita akan pindah ke pola belakang, oke?